Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas sebuah limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua di mana kita masih bisa beraktivitas untuk melaksanakan perkuliahan dengan menggunakan sistem daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama lembaga Rado Institute Statistik Online yang dapat saudara lihat dalam www.radoinstitute.com. Pada kesempatan malam berbahagia ini kita akan membahas perkuliahan analisis survival dengan subtopik aplikasi Newton-Raphson untuk fungsi densitas dua parameter terkhusus untuk distribusi Weibull. Ini dia. Jadi yang kita bahas pada malam ini adalah lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Secara maraton kita membahas mengenai estimasi parameter. Bertahap dari estimasi parameter dari cara yang termudah dengan menggunakan maksimum likelihood ketemu satu rumusan untuk parameter. Seperti yang ditunjukkan oleh fungsi densitas peluang eksponen. Lanjut kita masuk ke fungsi sederhana yang kita lakukan dengan maksimum likelihood ternyata tidak sesederhana eksponen. Lalu kita gunakan suatu metode numerik yang disebut dengan Newton-Raphson. Lalu kita berbicara mengenai Linley distribution. Bahkan tugas sudah saya berikan untuk sampai 5 iterasi. Nah, kesemua fungsi densitas peluang yang kita bicarakan sebelumnya itu masih bersifat satu parameter. Nah, bagaimana kalau dua parameter? Salah satunya adalah fungsi densitas peluang Weibull. Nah, itu kan kita bahas pada malam hari ini. Nah, kita tahu bahwa fungsi densitas peluang Weibull ini mempunyai dua parameter dan tugas kita dalam mengestimasi parameternya tentu akan berhadapan dengan metode yang sama dengan metode sebelumnya, metode maksimum likelihood. Nah, kita lihat, ini fungsi densitas peluang Weibull. Ft sama dengan gamma, ingat notasi simbol gamma, gamma lambda berpangkat gamma, T berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda T berpangkat gamma. Nah, ingat selalu saya tekankan fungsi densitas peluang itu ada beberapa macam bentuknya. Ada yang menyatakan Weibull itu seperti ini, ada yang menyatakan Weibull itu seperti ini. Ingat konsep dia dikatakan benar kalau diintegralkan pada batasnya dia adalah 1 untuk T besar sama dengan 0. Oke, kalau begitu menurut konsep sama saja katanya. The MLE of the parameters lambda and gamma. Nah, dia tetap menggunakan teknik maksimum likelihood. Nah, tetap masih tergantung kepada numerical method such as the Newton-Raphson. Iterative procedure can be applied. Artinya kita masih bergantung kepada suatu teknik iterasi yang selalu dimunculkan dalam teknik bernumerik. Salah satu tekniknya adalah teknik Newton-Raphson. Nah, menurut buku disampaikan bahwa jika fungsi densitas peluangnya seperti ini, maka ini adalah log likelihood. Kenapa log likelihood? Dia adalah L kecil.
Kalau sebelumnya L theta parameternya theta, sekarang L gamma, L lambda gamma. Karena parameternya lambda gamma. Nah, sama seperti biasa kalau di buku dia langsung seperti ini gitu. Karena kita sebagai orang matematik tentu kita wajib untuk memperlihatkan rumusnya. Dari mana itu bisa terjadi. Ya, itu penting sekali dalam cerita matematik. Karena kita orang matematik. Jadi sekali lagi kita masih berbicara tentang maksimum likelihood yang menggunakan jasa bantuan metode numerik Newton Raphson. Nah, kita lihat. Diberikan fungsi densitas peluang, ini tadi Ft gamma lambda berpangkat gamma, T berpangkat gamma kurang 1, eksponen min lambda T berpangkat gamma. Ini fungsi densitas peluang spot. Fungsi densitas peluang Weibull. Langkah pertama, ingat ada 3 langkah, likelihood. Apa itu likelihood? Notasinya L besar merupakan fungsi densitas peluang bersama dengan variabel acak saling bebas. Maka kalau dia saling bebas, fungsi densitas bersamanya menjadi hasil perkalian antara fungsi densitas tunggalnya. Ft1 kali Ft2 dikali dengan Ftn. Nah, Ft1 tentu gamma lambda berpangkat gamma T1 karena dia T1 berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda T1 gamma kali seterusnya sampai gamma lambda berpangkat gamma Tn karena dia sudah ke N berpangkat gamma kurang 1 eksponen min lambda Tn berpangkat gamma. Oke. Sampai di sini paham ya? Oke. Kita kalikan. Ada lambda sebanyak lambda sampai ke N. Berarti dia lambda berpangkat N. Ada lambda berpangkat Y sebanyak N lambda berpangkat Y-nya. Berarti lambda berpangkat Y kali lambda berpangkat Y sampai ke N berarti lambda berpangkat N kali Y. Hasil kali TI berpangkat Y kurang 1. Ini simbol TI ini Pi, tapi Pi-nya agak mengangkang sedikit kakinya. Kalau Pi-nya yang kecil itu 3,14 tuh konstan. Tapi kalau seperti ini, seperti Pi-nya pakai mengangkang begini, berarti itu notasi atau simbol perkalian. Kalau penjumlahan kan sigma. Oke? Kenapa perkalian? Ya karena dia dikali kan. Nah, eksponen min lambda T1 berpangkat gamma dikali eksponen min lambda T2 berpangkat gamma dan seterusnya sampai eksponen min lambda Tn berpangkat gamma. Karena sama-sama eksponen, tentu eksponen min sigma. Oke, tentu pangkatnya dijumlahkan. Nah, itu konsep-konsep sederhana seperti itu jangan sampai tidak mengerti. Nah, hasil akhirnya tiba tahapan ini kita sebut dia likelihood L besar. Lalu dari likelihood muncul log likelihood L kecil. Apa itu log likelihood? Melogaritma naturalkan L besar. Atau logaritma natural dari fungsi likelihood. Oke. Nah, tentu logaritma natural ini tadi adalah fungsi likelihood dari Weibull. Ingat selalu sifat-sifat. Nah, kalau perkalian tambah maka di sini log gamma berpangkat n tambah. Karena di sini kan kali kan. Maka di sini tambah log lambda berpangkat n gamma. Tambah, kenapa tambah? Di sini kan kali, maka dia ditambah. Ingat sifat log A kali B sama dengan log A tambah log B. Maka log T1 berpangkat gamma kurang 1 kali T2 berpangkat gamma kurang 1 kali Tn sampai Tn berpangkat gamma kurang 1. Kita kalikan saja walaupun di sini notasinya, tapi kita jabarkan.
tambah log eksponen, di sini kan masih kali nih, maka kali tambah log eksponen min lambda sigma lambda berpangkat gamma TI berpangkat gamma. Nah, ingat di sini tadi kan lambda T berpangkat gamma. Tentu kalau dibuka dia lambda berpangkat gamma, T berpangkat gamma seperti ini. Min sigma lambda berpangkat gamma, T I berpangkat gamma. Nah, ingat sifat logaritma. Kalau ada log A berpangkat B, tentu B log A. Itu di sini menjadi N log gamma. Di sini N gamma log lambda. Nah, di sini karena dia kali, log kali, tentu tambah lagi log T1 berpangkat gamma kurang 1, tambah log T2 berpangkat gamma kurang 1, tambah seterusnya sampai log Tn berpangkat gamma kurang 1, dikurang karena logaritma eksponen tinggal menyisakan fungsi di dalamnya, yaitu minus sigma lambda gamma, lambda berpangkat gamma, TI berpangkat gamma, karena dia logaritma natural eksponen. Nah, karena di sini log TI itu tambah log T1 berpangkat gamma kurang 1, tambah log T2 berpangkat gamma kurang 1, tambah seterusnya sampai log Tn berpangkat gamma kurang 1, di mana log T1 berpangkat gamma kurang 1 ini kalau kita gunakan sifat log A berpangkat B, tentu dia menjadi gamma kurang 1 kali log TI. Makanya di sini muncul tanda sigma gamma kurang 1 log TI. Nah gitu, jangan heran. Jadi jangan heran pula kenapa bisa seperti itu. Karena itu merupakan sifat logaritma natural. Nah, jadi di sini ada sigma, di sini ada sigma, kita gabung saja penulisannya. Bagaimana cara menulisannya? N log gamma tambah N gamma log lambda tambah sigma Y kurang 1 log TI kurang lambda berpangkat gamma TI berpangkat gamma. Karena di sini ada sigma, di sini ada sigma, tulis gabung saja sigma kurung, nah, seperti ini sigma kurung Y kurang 1 log T1 kurang Y lambda berpangkat gamma TI berpangkat gamma. Nah, tiba di sini disebut sebagai fungsi log likelihood. Nah, tiba di sana kita sebut fungsi log likelihood. Jadi telah dapat dua langkah. Likelihood sudah, fungsi log likelihood sudah. Nah, langkah berikut apa? Sama seperti sebelumnya, maksimum log likelihood. Nah, di sini baru muncul perbedaan. Kalau pada teori-teori sebelumnya kita ketahui bahwa turunan dari fungsi log likelihood-nya merupakan turunan biasa karena dia satu parameter. Kalau dia dua parameter, dia disebut dengan turunan parsial. Nah, ingat, karena parameternya ada dua, tentu fungsi log likelihood pertama kita turunkan secara parsial terhadap lambda. Lalu yang berikutnya kita turunkan pula terhadap gamma. Jadi sebelumnya kita ketahui ini adalah log likelihood N log gamma tambah N gamma log lambda tambah sigma Y gamma kurang 1 log TI kurang gamma kurang lambda berpangkat gamma TI berpangkat gamma, ini adalah fungsi log likelihood. Nah, kita turunkan, tapi turunannya menjadi turunan parsial. Artinya apa? Kita perlu turunkan terhadap dua parameter yang ada pada fungsi log likelihood. Karena parameternya ada dua, lambda dan gamma, tentu yang pertama maksimum log likelihood-nya adalah
fungsi log likelihood kita turunkan secara parsial terhadap lambda, yaitu tentu ini 0 karena ini tidak ada lambda, tentu di sini 0. Nah, di sini ada lambda, tentu n gamma per lambda. Kenapa n gamma per lambda? Karena logaritma natural lambda kalau diturunkan terhadap lambda kan seper lambda. Nah, ini kalau kita turunkan terhadap lambda, di sininya 0 karena tidak ada lambda. Nah, di sini ada lambda berpangkat gamma kali TI berpangkat gamma. Anggap lambda berpangkat gamma ini U, anggap TI ini V, maka UV absen kali VU absen. V absennya pasti 0 karena V absennya kan TI, bukan lambda. Maka VU absennya baru ada. VU absennya apa? Turunan U karena diturunkan terhadap lambda, tentu gamma menjadi konstan. Karena gamma menjadi konstan, tentu dia turunannya menjadi minus gamma lambda berpangkat gamma kurang 1. Oke, UV absen tambah VU absen. Ini U absennya, ini V-nya. TI, karena tadi ini TI berpangkat gamma V. Ini U absen. Tanda sigmanya masih ada, karena tanda sigmanya masih di depan. Oke, kita sederhanakan. Minusnya tarik keluar, tinggal karena dia konstan, kita tarik keluar sigma. Lambda gamma kali lambda berpangkat gamma kurang 1, sigma TI berpangkat gamma. Karena yang bergerak itu kan TI-nya, jadi lambda dan gamma itu masih dianggap sebagai konstan. Kita keluarkan saja yang konstan. Oke? Paham ya? Sama dengan 0. Yang kedua, kita turunkan terhadap gamma. Nah, menurunkan terhadap gamma ini perlu ada kehati-hatian. Nah, contoh misalnya, kita turunkan terhadap gamma dulu. N log gamma, berarti N per gamma. Oke? Di sini N gamma log lambda, tentu kalau diturunkan terhadap gamma tinggal N log lambda. N log lambda. Nah, di sini ketika kita turunkan terhadap gamma, berarti ini bisa turunkan terhadap gamma, anggap gamma kurang satunya U, log TI-nya V, berarti UV absennya 0, VU absennya masih ada, V-nya log TI, U absennya 1, karena gamma kurang 1 itu diturunkan terhadap gamma 1. Maka di sini muncul log TI. Nah, yang hati-hati itu di sini, hati-hati di sini. Lambda berpangkat gamma, TI berpangkat gamma, kita turunkan terhadap gamma. Nah, gammanya itu sebagai pangkat loh. Jadi, coba bayangkan saya punya fungsi Y sama dengan X pangkat A. Kalau saya turunkan terhadap X, tentu A-nya konstan. Jadi turunannya tentu A kali X berpangkat A kurang 1. Tapi kalau saya mempunyai fungsi Y sama dengan A berpangkat X, parameternya X, tentu turunannya beda dari yang sebelumnya. Kalau tadi X pangkat A, A-nya konstan pangkatnya. Sekarang A berpangkat X. Jadi turunannya bagaimana? Menurut kalkulus dulu, kalau fungsi Y sama dengan A berpangkat X kita turunkan terhadap X, tentu AX ln A. Nah, jadi kalau gitu, kalau fungsi lambda berpangkat gamma, TI berpangkat gamma, kita turunkan terhadap gamma, tentu andaikan lambda berpangkat gamma ini U, TI itu V. Berarti U kali V menjadi UV absen. Jadi kalau UV absen tentu lambda gamma, TI gamma, log TI. Nah, ini makanya muncul nih lambda gamma, TI gamma, log TI. Karena TI berpangkat gamma itu kalau kita turunkan menjadi TI gamma logaritma natural TI.
baru UV absennya. Kalau VU absennya tentu TI berpangkat gamma kali lambda gamma log lambda. Makanya muncul di sini TI berpangkat gamma, lambda berpangkat gamma log lambda. Tidak ada yang susah. Sekali lagi, hati-hati kalau kita turunkan terhadap gamma, lambda gamma ini tentu gammanya itu, pangkatnya itu menjadi suatu parameter. Jadi kalau kita turunkan parsial terhadap gamma, tentu dia menjadi, kalau dia lambda gamma, turunan terhadap gamma, lambda gamma logaritma natural lambda. Kalau TI berpangkat gamma, saya turunkan terhadap gamma menjadi TI gamma logaritma natural TI. Nah, makanya di sini ada muncul lambda gamma TI gamma log TI kurang TI gamma lambda gamma log lambda. Nah, kita sederhanakan tulisannya N per lama N log lambda tambah log TI kurang. Nah, kenapa nih bisa di karena di sini ada lambda gamma, di sini ada lambda gamma, keluarkan lambda gamma. TI gamma bisa keluar? Tidak, karena di sini sigma, TI-nya bergerak, makanya TI nggak bisa keluar. Maka TI di dalam TI gamma, log TI tambah log lambda. Karena ada TI, tinggal log TI, dan ada log lambda. Di sini ada lambda gamma, lambda berpangkat gammanya bisa keluar, tetapi TI berpangkat gamma tidak bisa. Dia harus di dalam sigma. Karena T-nya itu yang bergerak. Ada TI, I-nya dari 1 sampai ke N. Ada log TI, ada log lambda. Karena di sini sama-sama ada log TI, ada log lambda. Log TI-nya ada lambda berpangkat gamma, ada TI berpangkat gamma. Log lambda juga ada TI berpangkat gamma, ada lambda berpangkat gamma. Nah, makanya ini. Nah, sekarang coba lihat. Kita memiliki dua fungsi sekarang. Fungsi pertama sama dengan 0. Fungsi kedua sama dengan 0. Ini akibat turunan parsial terhadap lambda. Ini terhadap turunan parsial terhadap gamma. Nah, ada dua persamaan homogen, non-linear, yang akan kita selesaikan sistem penyelesaiannya. Tentu maksudnya kita menentukan nilai lambda dan gamma yang bisa memenuhi untuk dua-dua persamaan. Yang persamaan ini tadi, ini dia. Yang kedua persamaan ini tadi, ini dia. Nah, kalaulah persamaan itu persamaan biasa, misalnya 6 lambda kurang 7 gamma kurang 4 sama dengan 0. Yang satu lagi 3 lambda tambah 11 gamma sama kurang 4 sama dengan 0. Itu kan persamaan linier homogen biasa yang bisa diselesaikan dengan cara eliminasi kah, substitusi kah, waktu kita belajar SMP dulu. Ya kan fungsi kalau 3x kurang 3 lambda kurang 7 lambda, 3 lambda kurang 7 gamma kurang 4 sama dengan 0. 4 lambda tambah 11 gamma kurang 6 sama dengan 0. Kalau sama-sama mau mencari lambda gamma kan fungsinya biasa saja, fungsi linier. Tapi ini fungsi yang rumit, non-linear. Bagaimana kita cara menerapkan eliminasi, substitusi? Susah di sini. Nah, untuk mencari sistem penyelesaian kedua persamaan ini, maka diberikanlah cara, yaitu cara bernumerik. Cara bernumerik itu salah satunya adalah yang paling dikenal, yang disuka orang statistik, yaitu Newton-Raphson. Karena fungsi densitas peluang apapun itu, selagi dia memenuhi sifat fungsi densitas peluang, pasti diintegralkan sama dengan 1.
maka dia selalu continue. Nah, jadi tidak perlu lagi mikir-mikir Newton Raphson itu pasti konvergen atau tidak. Pasti konvergen selama dia memenuhi sifat fungsi densitas peluang. Nah, kita lihat bagaimana cara menggunakan Newton Raphson untuk kasus yang dua parameter yang timbul akibat dua persamaan nonlinear homogen tadi. Caranya sama saja. Theta iterasi S tambah 1 sama dengan theta S atau theta awal dikurang turunan kedua L theta inverse dikali L theta. Turunan pertama L theta. Jadi artinya kita berhadapan dengan penyelesaian soal secara vektor. Jadi kalau ada dua parameter, theta S ini tentu dia vektornya berukuran matrik berukuran dua baris satu kolom yang isinya tentu lambda 0, theta 0. Jadi theta ini merupakan suatu matriks dua baris satu kolom. Sedangkan turunan kedua ini merupakan matrik berukuran 2 kali 2. Tapi diambil inversnya. Sedangkan ini merupakan matrik turunan pertama dari log likelihood. Juga berukuran matrik 2 baris 1 kolom. Jadi kalau begitu, yang membedakannya dengan cara satu parameter yang kita bahas sebelumnya, tentu di matrik pada penyelesaian soalnya itu tentu kalau cara pertama tadi kita tidak memerlukan matrik 2 baris 1 kolom, langsung saja bilangan kan. Turunannya kedua juga tidak mesti pakai matrik. Nah sekarang kita lihat. Apa isi dari turunan pertama dari L theta? Ini turun isinya. Jadi isinya itu katanya apa? Ini L theta katanya adalah L theta, L absen theta adalah vektor yang memuat turunan parsial. Turunan parsial turunan pertama tadi. Sedangkan L double absen theta adalah matrik IJ, matrik dengan entry IJ yang merupakan turunan kedua yang terhadap theta I dan theta J. Sedangkan L double absen ini katanya merupakan matrik yang disebut dengan matrik Hessian. Dalam suatu buku dikatakan matrik Jacobian. Dalam suatu buku dikatakan matrik Hessian, terserahlah. Nah sekarang kalau kita bawakan konteksnya ke Weibull, tentu apa isinya? Tentu kalau Weibull tadi L absen theta-nya isinya ini dia. Turunan dari log turunan parsial dari log likelihood terhadap lambda. Dan ini untuk baris pertama kolom pertama. Sedangkan isi baris kedua kolom pertamanya apa? Turunan parsial fungsi log likelihood terhadap gamma. Jadi ini isinya ada dua fungsi yang kita bahas tadi yang sama dengan 0 tadi. Maka itu pengisi dari L absen theta. Nah sekarang pengisi L double absen theta itu apa? Ini ada isinya. Matriknya itu matrik 2 kali 2. Ada baris pertama, baris kedua. Baris pertama, kolom pertama apa artinya? Yang ini tadi kita turunkan sekali lagi terhadap lambda. Jadi kalau begitu kan dia menjadi turun kedua jadinya kan. Fungsi yang turun pertama tadi, turunan parsial tadi, kita turunkan sekali lagi terhadap lambda. Sini letaknya.
Dan untuk baris pertama kolom kedua, apa isinya? Matriks ini juga, tapi diturunkan terhadap gamma. Oke, yang pertama tadi, matriks ini turunkan sekali lagi terhadap lambda, sedangkan untuk kolom keduanya masih di baris pertama, matriks nilai fungsi ini juga diturunkan lagi terhadap gamma. Sedangkan untuk baris kedua kolom ke-1 yang di sini, ini matriks yang ini turunkan sekali lagi terhadap lambda. Jadi ketika telah kita turunkan terhadap gamma, fungsi log likelihood tadi, fungsi yang itu kita turunkan lagi sekali lagi terhadap lambda, maka ini isinya untuk elemen baris kedua kolom ke-1. Nah yang ini apa? Yang terakhir baris kedua kolom kedua. Fungsi ini juga yang fungsi log likelihood-nya itu kita turunkan secara parsial terhadap gamma tadi, turunkan sekali lagi terhadap gamma. Maka ini dia. Nah, jadi ini disebut dengan matriks Hessian. Oke? Nah, untuk mempermudahnya, nah untuk theta nolnya tentu isinya adalah lambda 0, gamma 0. Jadi kita lihat matriks 2 baris 1 kolom dikurang inverse dari matriks 2 kali 2 dikali dengan matriks 2 baris 1 kolom. Hasilnya pasti nanti juga matriks 2 baris 1 kolom. Jadi kalau begitu isunya sekarang adalah kita mampu mendapatkan log likelihood-nya. Setelah dapat log likelihood-nya, barulah semuanya itu dapat. Oke, ini akan kita bahas satu persatu. Oke, nah sekarang kita lihat satu persatu. Oh, ini terlewat. Slide-nya terlewat. Sekarang kita bahas satu persatu. Mana yang dikatakan diturunkan terhadap lambda, mana yang dikatakan diturunkan terhadap gamma, dan seterusnya. Oke. Oh ya, ini tetap media. Nah, kita lihat. Nah, waktu kita menurunkan log likelihood terhadap lambda, kan ini dia tadi. N gamma per lambda kurang gamma kali lambda berpangkat gamma kurang 1, sigma TI berpangkat gamma sama dengan 0. Nah, untuk mencari elemen turunan kedua, turunan parsial kedua dari fungsi log likelihood terhadap lambda, jadi fungsi yang ini turunkan sekali lagi terhadap lambda. Maka hasilnya tentu minus N gamma per lambda kuadrat karena kita turunkan terhadap lambda. Naikkan aja lambda itu ke atas lambda pangkat min 1, maka min N gamma lambda berpangkat min 2. Karena min 2 tarik ke bawah tentu menjadi minus N kali gamma per lambda kuadrat. Dikurang, ini juga turunkan terhadap lambda, berarti pangkatnya naik ke depan, minus Y kali Y kurang 1, pangkat yang di atas kurang 1 menjadi lambda gamma kurang 2. Sigma TI berpangkat gamma. Karena ini kan, ini anggap U, anggap V. U V absennya 0, karena sigma TI itu menjadi V absen 0. Tapi V U absennya ada. V-nya ini, U absennya tuh ini. Nah, itu ini dia. Nah, ini sebagai pengisi matriks Hessian untuk elemen baris pertama, kolom pertama. Nah, lalu berikutnya apa? Kalau matriks yang ini yang sama tadi kita turunkan terhadap gamma,
maka dia jadi elemen pengisi matrik Hessian untuk baris ke-1 kolom kedua. Maka turunkan pula lah ini terhadap gamma. Tentu kalau terhadap gamma n per lambda. Oke, n per lambda. Nah, ini ingat U V absen. Lambda gamma berpangkat gamma kurang 1 anggap sebagai U. Sigma TI berpangkat gamma anggap sebagai V. Ingat, kalau kita turunkan terhadap gamma, ketika lambda berpangkat gamma kurang 1, maka turunan yang ini nanti menjadi lambda berpangkat gamma kurang 1 log lambda gitu. Oke, kita buat dulu UV absen. UV absen, maka U-nya tetap, ini dia minus Y, ini tadi dia minus Y lambda Y kurang 1 sigma. V absen, ingat gamanya menjadi pangkat. Tentu turunannya menjadi sigma TI berpangkat gamma kali log TI. Ingat, ini terjadi karena gamanya itu menjadi pangkat gitu. Sama dengan kita cerita fungsi Y sama dengan A berpangkat X tadi. Kalau kita turunkan, hati-hati, X-nya itu pangkat. Jadi, nah setelah UV absen nih, nah VU absen, V-nya tetap, sigma TI-nya tetap, ini sigma TI berpangkatnya itu V. U absennya hati-hati. U absennya ada Y, ada lambda berpangkat kurang 1. Maka untuk mencari U absennya, anggap lagi gamma di sini U, lambda berpangkat Y kurang 1 itu V. Maka lakukan sekali lagi UV absen tambah VU absen. Makanya dia menjadi ini. Nih. UV absen gamma, V absennya tentu lambda berpangkat gamma kurang 1 log lambda. Nih. Nah, VU absennya apa? Tentu kalau VU absennya lambda berpangkat gamma kurang 1, VU absennya ini 1 kan? Kalau gamma diturunkan terhadap gamma kan jadi 1. Makanya di sini turunannya menjadi gamma lambda berpangkat gamma kurang 1 log lambda tambah gamma tambah lambda berpangkat gamma kurang 1 kali sigma TI berpangkat gamma. Nah, kejelian kita, kehati-hatian kita, cara menurunkan seperti ini sangat dituntut dalam matematik. Karena kita orang matematik. Jangan sampai salah untuk hal-hal yang mudah seperti itu. Sederhanakan, berarti n lambda, n per lambda. Oke. Nah, di sini kita sederhanakan kurang sigma lambda gamma, kurang gamma lambda berpangkat gamma kurang 1, sigma TI berpangkat gamma log TI, ini kurang. Nih buka kurungnya nih, buka dikurang nih kita lihat. Dikerjakan saja lama nih gamma lambda lama kurang 1 sigma TI berpangkat gamma log lambda nih. Oke, dikurang dengan nih kalikan ke dalam aja ini, kalikan ke T ini lambda berpangkat I kurang 1 sigma TI. Ini kerjakan dibuka saja maksudnya. Oke, jadi yang susah. Jadi kurang lambda gamma lambda berpangkat gamma kurang 1 log lambda kali sigma TI. Oke, kita tarik keluar. Ini sigma, kenapa di dalam kita tarik ke dalam sigma TI log lambda? Ya nggak masalah kan gitu. Kenapa saya keluar? Karena saya mau ngambil di sini ada gamma lambda berpangkat gamma kurang 1. Ini ada lambda gamma lambda berpangkat gamma kurang 1. Saya keluarkan karena dia sama kali sigma dan seterusnya. Oke. Jadi tidak ada yang rumit kan? Kok bisa tarik-tarik ke dalam log lambdanya Pak? Ya bisa lah, log lambdanya konstan. Kenapa nggak bisa? Saya menarik ke dalam log lambda karena saya mau meninggalkan di sini ada gamma kali lambda berpangkat gamma kurang 1. Di sini sebelumnya juga ada nih dari hasil yang ini kan kita tarik pindahkan ke sini.
adalah gamma kali lambda berpangkat gamma kurang 1 sama, makanya saya keluarkan yang sama, sigmanya tetap tarik ke dalam. Kurang sigma lambda, sigma lambda, sigma lambda berpangkat gamma kurang 1 kali TI. Sama aja jawabannya. Kok sigmanya, kok lambda berpangkat gamma kurang 1 tarik ke dalam? Ya boleh saja. Dia kan sebuah konstanta. Oke, nggak jadi masalah. Nah, ini adalah pengisi baris ke 1 untuk kolom kedua. Nah, selanjutnya. Tadi kita juga telah menurunkan fungsi turun parsial, turun pertama parsial dari log likelihood lambda gamma diturunkan parsial pada gamma dan menjadi ini tadi. Ini dah kita bahas pada fungsi yang sama dengan nol yang sebelumnya yang kedua. Nah, untuk mencari elemen matriks kedua kolom ke 1 apa? Yang ini turunkan terhadap lambda. Nah, kalau kita turunkan terhadap lambda, tentu ini menjadi 0. Ya. Ini n log lambda menjadi n per lambda. Oke, log TI 0. Nah, di sini hati-hati ini U V absen. Lambda berpangkat gamma itu kita andaikan U, sigma TI berpangkat gamma dikali log TI tambah log lambda itu V. Jadi U kali V. UV absen. U-nya lambda berpangkat gamma, V absennya yang tinggal apa? Log lambda saja kan. Jadi ketika kita mencari V absen, tentu ada dua lagi nih, ada sekali lagi nih. Kita anggap TI berpangkat gammanya U sekali lagi, dan log TI tambah log lambdanya itu V. Jadi lakukan sekali lagi gitu. Jadi tinggallah sigma TIY, UV absennya, yang tinggal log lambda seper lambda. Makanya di sini ada sigma TIY per lambda. Per lambda itu muncul dari mana? Turunan log lambda. Karena kita turunkan dia terhadap lambda. Maka seper lambda. Jadi tinggallah sigma TI berpangkatnya log lambda. VU absennya berapa? VU absennya kan 0 kalau yang untuk yang di dalamnya. Karena TI berpangkat gamma. Maka dia tinggal cuman sigma TI berpangkat I per lambda. Kurang VU absen. Nah, V-nya tetap ini sigma. Nah, ini sigma TI ini tetap. U absennya lambda berpangkat I. Lambda berpangkat I apa? Karena lambda berpangkat I, bukan Y gamma ya. Karena lambda berpangkat gamma, gamma kita turunkan terhadap lambda, tentu yang gamma di sini bukan parameter lagi, tapi dia konstan. Maka turunan biasa jadinya kan. Ya, lambda lambda berpangkat gamma kurang 1. Nah, jadi mudah saja. Di sini lambda berpangkat gamma dibagi lambda tinggal lambda berpangkat gamma kurang 1 kali sigma TI berpangkat gamma. Kurang nih tadi gamma lambda berpangkat gamma kurang 1 sigma. Nah, apa yang Anda lihat? Ternyata yang kita lihat apa? Ini sama nilainya. Matriks Hessian untuk baris pertama kolom kedua sama nilainya atau fungsinya dengan matriks Hessian untuk baris kedua kolom ke-1. Yang ini tadi terjadi karena fungsi log likelihood turunan derivatif, turunan parsial pertama terhadap lambda, kita turunkan sekali lagi terhadap gamma, ini hasilnya. Akan sama hasilnya fungsi turunan pertama parsial fungsi log likelihood terhadap gamma, turunkan sekali lagi terhadap lambda. Jadi
L gamma lambda per D lambda D gamma sama hasilnya dengan D L lambda gamma dibagi dengan D gamma D lambda. Bukan bagi turunan, maksudnya turunan parsial. Dari gamma turunkan sekali lagi terhadap lambda. Oke, jadi hasilnya harus sama. Itu indikatornya. Oke, indikator benar. Jadi kalau begitu kita dapat simpulkan bahwa pada matrik Hessian untuk entry dari atau elemen dari matrik baris kedua, baris pertama kolom ke-1, baris pertama kolom kedua itu harus sama dengan baris kedua kolom 1. Jadi matrik diagonal jadinya. Oke, lanjutkan. Nah, ini tadi. Nah, yang ini untuk elemen terakhir, baris kedua kolom kedua, turunan parsial fungsi likelihood pertama terhadap gamma tadi, kita turunkan sekali lagi terhadap gamma. Jadi di sini n per gamma tentu kalau kita turunkan terhadap gamma jadi menjadi minus n per gamma kuadrat. N log lambda 0 karena kita turunkan terhadap gamma. Sigma log TI 0. Nah, tiba di sini hati-hati, lambda berpangkat gamma, sigma TI berpangkat gamma, log TI tambah log lambda. Anggaplah lambda berpangkat gamma ini U, sedangkan sigma TI berpangkat gamma, log TI tambah log lambda itu V. Maka dia menjadi U per V. Kalau U per V tentu UV absen tambah VU absen. Nah, UV absen hati-hati lagi. Ketika kita menyelesaikan V absen, kita lakukan sekali lagi U kali V. Kenapa? TI berpangkat gamma itu menjadi U, log TI log lambda itu menjadi V. Makanya kalau kita lihat di sini kan ini dia nih UV absen. U-nya lambda berpangkat gamma, lambda berpangkat gamma. V absennya itu saya bilang tadi, V absennya. Ini U, ini V. Jadi TI berpangkat gamma log TI, ini dia TI berpangkat gamma log TI, U. Nah ini dia V-nya. Oke. Oke, ini dia. Itu V absennya, UV absen. Oke. Kalau UV absennya kan yang di dalam ini kan ini log TI dan log lambda ini kita turun ke terhadap gamma kan tidak ada. Yang ada itu kan hanya TI berpangkat gamma, makanya hasilnya hanya TI berpangkat gamma log TI dikali dengan log TI log lambda. Nah baru VU absen. Baru V-nya ini lengkap nih, lengkap V-nya. U absennya apa? Lambda berpangkat gamma log lambda. Maka lambda berpangkat gamma log lambda. Nah, ini dia sepanjang tali bro. Nah, setelah kita dapatkan seluruhnya, barulah kita hasilkan matriknya. Ini isi dari elemen matrik Hessian yang kita kerjakan tadi. Nah, ini dia. Coba lihat di sini. Ini adalah isi matrik Hessian yang kita kerjakan. Nah, jadi matrik Hessian itu inilah hasilnya. Ini elemen baris ke-1 kolom ke-1. Ini tadi dia. Ini adalah elemen baris ke-1 kolom kedua. Ini tadi dia. Ini adalah elemen baris kedua kolom ke-1. Ini tadi. Dan yang terakhir ini dia. Yang perlu diingat ini sama. Elemen dari baris ke-1 kolom kedua harus sama dengan elemen dari baris kedua kolom ke-1. Maksudnya itu ini harus sama. Ini dengan ini harus sama. Kalau tidak sama maka ada yang salah yang Anda buat. Itu sebagai filter yang pertama. Harus itu benar. Kalau itu benar maka Anda benar menyelesaikannya.
Nah lalu semuanya kan sudah ada, matrik Hessian sudah ada, matrik L absen theta sudah ada. Maka kalau saya suruh lakukan sebanyak 5 iterasi lagi, wajib bisa. Orang semua sudah ada kok. Kok jadi takut mengerjakan yang sudah ada, semua nilainya ada. Oke, kita tengok konteksnya, contohnya itu di buku seperti apa. Nah, kita lihat konteksnya seperti ini. Nah, nih. Nah, katanya data survival times for leukemia. Ini diberikan data penyakit leukemia, waktu penyakit leukemia. Dia data ini muncul dalam Cox dan Oakes 1984. Nah, kalau diberikan nilai awal alfa 0 itu lambda 0, beta 0 itu adalah gamma 0, bisakah dibuktikan nilai iterasi ini? Wajib bisa. Data sudah ada. Nilai awal sudah ada gitu. Jadi iterasi 1, iterasi 2, dan sampai iterasi 7 itu bisa dicari. Kita lihat iterasi 6 dan 7 udah tidak berubah lagi. Artinya pada nilai awal lambda 0,20 dan gamma 0,1 dia hanya diselesaikan sampai 7 iterasi saja. Karena dia tidak berubah lagi pada iterasi yang ketujuh. Jadi kalau ini datanya, maka parameter yang benarnya adalah untuk lambda 17,20194, beta 0,9218849. Jadi kan luar biasa. Data sudah ada. Parameter awal sudah ada. Sekarang bagaimana proses cara mencarinya, Pak? Gitu kita tunjukkan itu tengah. Jadi cara mencarinya sama aja, coba lihat. Nah, nih. Nah, coba lihat deh sama. Ketika kita mencari iterasi ini menurut slide yang sebelumnya, metode Nathan-Raphson itu dapat dilakukan seperti ini. Untuk iterasi S tambah 1 sama dengan iterasi S dikurang matrik Hessian, ambil inverse-nya, dikali dengan matrik turunan parsial pertama terhadap fungsi likelihood. Jadi kalau mau mencari iterasi 1, tentu menggunakan iterasi awal, nilai awal. Ingat, theta 0 itu matrik. Nah, ini kan nih data ini, matrik 2 baris 1 kolom. Nis ya tadi 21. Kan ada nilai. Matrik ini semuanya kan ada nilai nih. Fungsinya kan udah kita cari barusan. Datanya ada. Theta dan lambda dan gammanya ada. Kan tinggal masukkan angka saja kan. Dapatlah dia matrik 2 kali 2. Cari inverse-nya. Masa cari inverse matrik 2 kali 2 enggak bisa. Keterlaluan. Nah, kali dengan ini matrik yang turunan pertama. Fungsi log likelihood diturunkan secara parsial terhadap lambda. Dan ini fungsi log likelihood diturunkan sekali parsial, turunan parsial pertama. Fungsi log likelihood terhadap gamma. Semuanya sudah ada nilai. Maka hasilnya kan langsung sekali dapat. Nanti yang di atas tentu nanti punya si lambda iterasi 1. Yang di bawah punya gamma iterasi 1. Kalau iterasi 2 sama saja. Yang ini jadikan lagi theta iterasi 1. Rubah nilai ini untuk theta yang iterasi 1. Gitu. Rubah juga nilai ini untuk theta yang iterasi 1. Luar biasa yang kita bahas pada malam hari ini. Kita sudah melihat bagaimana peranan dari matematis untuk menyelesaikan suatu persoalan yang menggunakan data penyakit leukemia.
Jadi artinya pada malam hari ini kita telah sukses membahas fungsi densitas peluang Weibull yang akan kita eksekusi estimasi parameternya dengan menggunakan metode maksimum likelihood atau disebut dengan MLE tadi. Kita akan selesaikan dengan MLE katanya. Dan MLE ini menggunakan jasa dari Newton-Raphson, metode numerik. Oke, saya rasa cukup sampai sekian dulu pertemuan kita malam ini. Tetap bersemangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jangan lupa stay at home. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.